Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ganjar dengan NIM G002305 dari kolom SGD S1. Nah, di sini saya akan menindaklanjuti laporan anatomi 2.2 kardiorespirasi. Nah, oke. Kita next aja ya, guys. Nah, jadi kita di sini akan membahas tentang faring. Nah, faring itu terbagi menjadi tiga, itu ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nah, faring it, faring ini, faring sendiri itu dia tuh merupakan sebuah saluran muskulomembranosa. Panjangnya tuh kurang lebih 12 sampai 14 cm yang menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oris menuju laring dan esofagus. Nah, yang udah aku sebutin, laring kan terbagi menjadi tiga apa regio atau pars nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nasofaring itu setinggi VC1 sampai 2, orofaring dari VC2 sampai 3, terus laryngofaring VC3 sampai 5. Nah, oke, kita masuk ke regionnya. Nah, kita masuk ke nasofaring. Nasofaring, letak skala topisnya itu mulai dari VC1 sampai VC2. Terus fungsinya buat apa aja? Fungsinya itu buat respirasi. Nah, terus ada, nah, di nasofaring sendiri itu letaknya tuh di bagian posterior di kavum nasi itu, keduanya tuh dihubungkan oleh wana. Nah, terus di sini ada opte. Opte itu apa? Opte itu ostium pharyngeum tubae audita auditivae. Nah, auditivae eustachi. Nah, ostium ini tuh merupakan pintu masuk dari apa pintu masuk tuba auditiva. Nah, tuba eustachi lah yang hubungkan antara nasofaring dengan kavitas timpani telinga. Terus ada tonsil faringea atau adenoid. Apa itu tuh jadi terletak di bagian membranosa mukosa dinding posterior dari nasofaring. Nah, pembesaran dari dia tuh pembesaran dari tonsilia faringea ini dikenal juga dia tuh karena pembesaran dia tuh hipertrofi adenoid. Nah, terus ada torus tubarius itu tuh merupakan peninggian peninggian dari apa? Eh, pening peninggian di sebelah posterior dan superior opte. Terus ada torus levatorius, peninggian di inferior opte yang dibentuk sama musculus levator palitini. Kemudian ada recessus pharyngeus. Apa itu recessus pharyngeus? Recessus pharyngeus itu terletak di bagian dorsal torus tubarius dan memanjang ke atas sampai ke atap faring. Nah, jaringan limfoidnya, di jaringan limfoidnya kadang-kadang itu terdapat di membran mukos di recessus pharyngeus. Nah, yang biasa juga disebut sebagai tonsilla tubaria. Oke, kita next. Ini orofaring bagian skeletopisnya tuh dari VC2 sampai VC3. Fungsinya dia tuh sebagai proses pencernaan. Nah, ada beberapa bagian. Ada isthmus facium, arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, tonsilla palatina, terus ada valvula epiglottica. Nah, orofaring sendiri tuh dia tuh sebenarnya tuh bagian dari faring, emang bagian dari faring sih. Yang letaknya tuh di belakang kapum oris, keduanya tuh dipisahkan sama si isthmus facium. Nah, terus ada si Arcus palatoglossus itu dia tuh merupakan suatu lipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris. Nah, dia tuh membentang dari si palatumol sampai ke tepi lingua. Nah, terus ada Arcus palatopharyngeus, dia tuh sama lipatan dari mukosa, letaknya tuh di posterior fossa tonsillaris, membentang dari palatumol sampai ke dinding lateral dari faring. Terus ada fossa tonsillaris ya, yang merupakan cekungan di antara Arcus palatoglossus sama Arcus palatopharyngeus. Nah, fossa tonsillaris juga ditempati sama si tonsilla palatina. Yang terakhir ada fase apa itu? Valesula epiglottica. Valesula epiglottica itu tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan di si orofaring ini. Nah, kita next. Ini adalah ringofaring. Nah,
Laryngopharyng sendiri tuh dia tuh skeletopisnya yang udah aku sebutin tuh dari fascia 3 sampai fascia 5. Nah, di sini tuh ada fossa piriformis. Fossa piriformisnya tuh terletak di kiri di kanan, ya di kiri sama kanan lah, di kiri sama kanan dari si laryngopharyng. Nah, fungsinya tuh buat apa? Fungsinya sendiri tuh dia tuh buat menampung benda tajam yang tertelan. Jadi kan, nah, nah, atau itu tuh sebenarnya tuh benda tumpul akan tertampung di valvula epiglotika pylorofaring. Nah, terus ada ditus laringis, dia tuh pintu masuk menuju si laring. Nah, jadi letaknya tuh ada di dinding anterior dari laringofaring. Nah, ini mungkin vaskularisasinya sendiri. Yang pertama tuh ada arteri, dia tuh ada dari cabang arteri maxillaris, terus jadi ramus pharyngeus, arteri palatina descendens, terus ada cabang dari arteri facialis, yang kemudian jadi arteri palatina ascendens, arteri tonsillaris, terus ada ramus pharyngeus sama arteri pharyngeus ascendens, ramus dorsalis lingua, arteri lingualis, ramus pharyngei, arteri tiroidea inferior. Terus yang vaskularisasi dari venanya, dia tuh ada plexus venae pharyngealis yang mengalir ke plexus Petriogoideus di superior dan vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Nah, terus inervasinya yang sensorik tuh dia ada plexus pharyngeus dari glossus pharyngeus, terus yang motoriknya tuh ada plexus pharyngeus dari si nervus vagus. Nah, kemudian kita akan membahas tentang jantung, core teman-teman. Asik. Kita bahas apa? Core. Nah, letak anatomis dari jantung sendiri itu ada di cavitas thoracic. Thoracis yaitu di mediastinum medius. Nah, si cavitas thoracis itu dieratkan. Yang pertama tuh sama corpus sterni oleh ligamen pericardiaca, terus sama processus sifoideus, sama ligamentum sifopericardiaca, nah terus sama diafragma yang diinin sama ligamen pericardioprenica, terus yang dierat apa yang ada di vertebrae itu sama ligamen vertopericardiaca. Nah, batas jantung mungkin teman-teman yang ini mungkin udah umum ya sebenarnya. Nah, yang kanan atas tuh di SIC2 linea pars sternalis dextra, terus kiri atasnya tuh SIC2 linea pars sternalis sinistra. Nah, terus batas kanan bawahnya dia tuh di SIC4 linea pars sternalis dextra, terus kiri bawahnya, ya kiri bawah di sebelah sini, kiri bawahnya di SCC 5 linea mid clavicularis sinistra. Nah, kita masuk ke struktur eksternalnya. Nah, jadi core itu biasanya itu diidentifikasi itu core itu dapat diidentifikasi. Diidentifikasinya tuh biasanya adanya apex, basis sama tiga, bentar. Oh, belum berarti. Sama tiga fasies, yaitu fasies ster- sternocostal, sternocostalis yang bagian anterior, fasies diafragmatica, sama fasies pulmonalis. Nah, biasanya basisnya tuh mengarah ke bahu kanan, sedangkan si apexnya tuh yang ini. Nah, apexnya tuh biasanya mengarah ke panggul kiri. Nah, terus ada basis cordis terdiri atas atrium dextrum menghadap ke belakang ke arah krani, kraniolateral dextra. Terus ada si apex cordis mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Nah, kan ada beberapa fasies nih. Nah, yang pertama kan ada fasies sternocostalis. Fasies sternocostalis itu dibentuk sama ventriculus dexter sama atrium dextrum atau sama aja sih dexter. Nah, yang diantaranya tuh ada sulcus antrioventricularis, antriovertri, antrioventricularis. Nah, terus di pinggir kirinya, di pinggir di pinggir kirinya juga itu tuh disusun sama sedikit
yang disusun sedikit oleh auricula sinistra. Nah, terus ada facies diaphragmatica. Nah, facies diaphragmatica dia tuh dibentuk sama ventriculus dexter et sinister yang dipisahkan sama sulcus, aduh apa namanya itu? Sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada sentrum tendinium diaphragmatica. Nah, si permukaan inferior dari atrium dextrum itu yang bermuara ke vena cava inferior yang juga membentuk facies ini. Facies diaphragmatica. Yang terakhir ada facies pulmo, itu terutama. Nah, itu tuh dibentuk sama ventriculus sinister yang membentuk impresio kardiaka pada si facies medalis, pulmo sinister, dan atrium dextrum untuk pulmo dexter. Nah, ini skeleton cordis. Skeleton cordis itu fungsinya buat apa? Jadi itu tempat melekatnya miokardium. Jadi sebagai kerangka kor, tempat perlekatan kuspis, katup jantung, dan isolator impuls antara atrium dan ventrikel. Nah, terdiri atas apa? Ada sama annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranacea, septum interventricular, interatrial, dan atrioventrikular. Nah, skeleton cordis juga itu tuh sebenarnya tuh dia tuh berperan sebagai isolator. Jadi agar si potensial aksi yang terjadi pada atrium dan ventrikel itu terjadi secara terpisah sehingga si kontraksi dari ventrikel sama atrium itu dapat terjadi secara berurutan. Jadi kalau misalkan barang kan bahaya. Terus ada ini si fasciculus fasciculus F atau bundle of Hoof yang melalui si annulus fibrosus itu adalah satu-satunya koneksi antara miokardium atrium dan dari miokardium ventrikel. Ini atrium ya, belum berarti guys. Yang, nah, terus kan skeleton cordis itu kan ada annulus fibrosus sama trigonum fibrosum. Nah, annulus fibrosum itu empat cincin fibrosa yang mengelilingi dua ostium a- atrioventrikular, anteroventrikular, orificium aortae, dan orificium truncus pulmonalis. Terus ada trigonum fibrosum. Trigonum fibrosum itu merupakan daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara nulus. Trigonum itu ada trigonum fibrosum dextrum sama tri, eh sorry sorry sama trigonum fibrosum sinistrum. Nah, kita masuk ke struktur bagian internal dari jantung. Yang pertama tuh ada atrium dexter. Nah, atrium dexter itu dia tuh halus, bagian halus itu tuh ada sinus venarum cavarum. Nah, bagian kasarnya ada musculus pectinati yang itu tuh dia tuh langsung ke auricula dextra. Bagian kehalusan kasar yang dipisahkan sama crista terminalis itu yang bagian dalam dan sucul terminalis bagian luar. Terus ada fossa ovalis dan limbus fossa ovalis yang merupakan obliterasi foramen ovale yang berada di septum interatrial. Terus ada ostium avadextra yang menghubungkan dengan ventriculus dexter. Terus ada ostium sinus coronaris yang merupakan valvula valvula DBC sama ostium vena cava inferior yang dia tuh valvula Eustachi. Hmm, sebenarnya kan ini banyak yang katup jantung tuh. Enggak sih. Enggak sih, ini masih bagian bagian internya sih. Belum nanti ke si katupnya sih sebenarnya. Ya udah kita lanjut dulu aja. Terus ada ventriculus dexter. Ventriculus dexter itu terdiri atas satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carnae. Nah, ada tiga jenis dari trabecula carnae. Yang pertama tuh musculus papillaris yang dia tuh langsung ke chorda tendinae. Terus ada trabecula
septum marginalis yang langsung yang terdapat bundle of his. Terus ada rigi biasanya tuh biasa yang menonjol di bagian dalam. Terus ada ostium trunci pulmonalis yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Sebenarnya gitu-gitu aja sih ini. Terus ada atrium sinister yang terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Ostium apitis sinistrum menghubungkan dengan ventriculus sinistrum, fossa ovalis dan valvular foraminis ovale nah yang dimuarai oleh dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior, satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Sebentar, aku takut salah. Nah, ini Mas. Sorry. Nah, ini ada ventriculus sinister. Jadi itu pembentuknya tuh apicordis, ada myocardium yang lebih tebal dibanding yang lain, ada vestibulum aorta, ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta sama musculus papillaris yang langsung ke chorda tendinae. Bagian ventriculus sinister itu ini tuh mendekati aorta, ada yang jadi ada bagian dari ventriculus sinister yang mendekati aorta yang namanya tuh vestibulum aorta. Terus myocardium ventricle kiri itu lebih tebal dibanding kanan karena apa? Fungsinya kan memompa jadi kan memompa jadi memompa melawan tekanan tinggi, ya, tekanan tinggi yaitu kan yang tekanannya kan ke seluruh tubuh. Nah, ini katup jantung ada, kayaknya aku kebalik deh, oh, balik di sini dulu. Nah, ini tuh ada valva, bisa dilihat ada valva biscupidalis sama valva biscupidalis. Nah, jadi kan dari keseluruhan katup tuh ada valva. Nah, jadi kuspis tuh yang aku bakal bahas kuspis apa trikus, karena itu kuspis tuh ibarat, jadi itu kayak apa ya, daun, istilah itu daun pintu, bukan istilah ya, kayak daun pintu lah. Nah, jadi fungsi dari katup sendiri itu buat mencegah mencegah regurgitasi. Regurgitasi itu apa? Aliran darah balik. Nah, yang pertama kan ada valva circumpedalis atau valva yang nama lainnya tuh valva anterioventricularis dextra. Nah, dia tuh berada di antara atrium sama ventriculus kiri. Nah, terdiri dari tiga valvula atau tiga cuspis. Ada anterior, posterior, sama septal. Terus, valva mitralis atau valva anterventriculis sinistra tuh berada di, di atrium dan ventriculus sinister. Nah, terus ada valva mitralis terdiri dari, belum deh. Ada valva apa? Mitralis itu terdiri dari dua cuspis, ada anterior sama posterior. Nah, setiap cuspisnya tuh akan dihubungkan sama musculus papillaris yang berada pada ventriculus oleh chordae tendinae. Itu yang viscus. Nah, langsung ke sini. Aku salah naruh halaman PPT-nya, guys. Nah, terus ada valva pulmonalis sama valva aorticus. Nah, jadi katup seminularis tuh katup pulmo dan aorta. Jadi dia tuh mengatur aliran darah dari ventrikel ke arteri besar, ke trunkus pulmonaris dan aorta. Nah, si katup pulmo itu jadi dia tuh mengontrol pembukaan dari ventrikel kanan ke dalam trunkus pulmo, dan katup aorta itu mengontrol pembukaan dari ventrikel kiri ke aorta. Nah, masing-masing tuh memiliki tiga bentuk ya, yaitu valva trunco pulmo, terus ada valva semilunar aorta, nah ini valva aorticus. Bentar, aku tuh harus ngejelasin apa? Oh iya, aku tuh bakal ngejelasin mekanisme dari katup jantung, teman-teman. Nah, jadi mungkin gini. Nah, jadi kan
yang udah mungkin gini. Jadi kan katup jantung itu kan struktur yang penting kan dalam mekanisme sirkulasi darah dalam tubuh. Nah, jantung itu kan memiliki 4 katup utama, katup katup mitral, katup aorta. Jadi katup katup mitral, tricus pedalis, aorta, pulmo sama katup tricus pedalis. Nah, yang aku mau jelasin yang pertama tuh mekanisme dari katup si mitral. Nah, katup mitral itu akan membuka. Jadi posisi pembukaan sama menutup mungkinnya dari semua katup. Nah, pertama tuh yang mitral. Nah, yang mitral tuh katup mitral tuh terletak di antara atrium kiri sama yang aku udah jelasin tadi, atrium kiri dan ventrikel kiri. Jadi saat atrium kiri berkontraksi dan tekanannya meningkat, katup mitral terbuka. Jadi hal ini tuh memungkinkan si darah apa? Si darahnya itu mengalir ke ventrikel kiri dan atrium kiri terus penutupan. Nah, terus menutupnya tuh pada saat ketika si ventrikel kiri mulai berkontraksi, tekanan darah meningkat di dalam ventrikel. Nah, tekanan ini tuh menyebabkan si katup mitral itu secara rapat apa langsung menutup secara rapat. Yang kenapa menutup secara rapat? Dia itu supaya mencegah aliran balik darah ke atrium kiri selama kontraksi ventrikel. Nah, terus tuh ada terus katup aorta. Jadi pada siap. Jadi kondisi dia membuka tuh, jadi setelah ventrikel kiri berkontraksi dan mencapai tekanan yang cukup tinggi, katup aorta tuh terbuka. Nah, jadi ini tuh memungkinkan darah itu dikontraksi oleh sama ventrikel kiri itu dipompa ke arteri utama ya tubuh yaitu aorta sendiri. Nah, terus dulu dia menutup pada saat keadaan setelah kontraksi ventrikel kiri itu berakhir, beres lah. Terus katup aortanya tuh nutup. Nah, kenapa penutupan ini tuh dia tuh berfungsi sebagai bukan berfungsi dia tuh mencegah aliran balik darah dari aorta ke ventrikel kiri selama relaksasi jantung. Terus si katup pulmo tuh kalau katup pulmo letaknya tuh kan ada di antara ventrikel kanan sama arteri pulmo. Nah, jadi ketika si ventrikel kanan itu berkontraksi, katup pulmo tuh terbuka dan memungkinkan darah tuh mengalir dari ventrikel kanan ke arteri pulmo. Nah, menut- keadaan menutupnya tuh terjadi setelah kontraksi ventrikel kanan berakhir. Jadi si katup pulmo tuh nutup. Nah, harus nutup. Karena apa? Ini tuh mencegah, sama semua sih, mencegah aliran balik dari arteri pulmo ke ventrikel kanan selama reaksi si jantung. Yang terakhir ada katup tricus pedalis. Nah, katup tricus pedalis itu kan terletak di antara atrium kanan sama ventrikel kanan. Nah, jadi waktu si atrium kanan berkontraksi dan tekanannya meningkat, katup tricus pedalis itu terbuka. Jadi ini tuh memungkinkan bagi si darah tuh mengalir ke ventrikel kanan dari atrium kanan. Nah, itu kemudian menutupnya tuh pada saat ketika si ventrikel kanan mulai berkontraksi, tekanan darahnya meningkat di dalam ventrikel. Terus tekanan ini menyebabkan si katup tricus pedalis ini menutup secara rapat supaya apa? Mencegah aliran balik darah dari atrium kanan selama kontraksi ventrikel. Itu mekanisme dari katup jantung. Yang terakhir yang akan kita bahas itu diafragma. Diafragma, salah, lalala. Nah, diafragma, apa itu diafragma? Diafragma itu pembatas kavitas torakis dan kavitas abdominis. Ada, ada pars muscularis, yaitu perifer, pars, di dalamnya itu ada pars sternalis, costalis, lumbalis, terus ada centrum tendineum central. Nah, di diafragma sendiri itu, yang aku udah sebut, ada pars muscularis dan, nah, si pars kan udah nih aku sebutin kan tadi ada pars muscularisnya kan terbagi jadi sternalis, costalis, lumbalis. Nah, pars sternalis itu jadi trigonum sterno ada jadi di dalam itu ada trigonum sternocastellary yang dilewati sama arteri vena epigastrica superior sama vasa limpatik. Nah, terus ada pars costalis, dia tuh bentukannya tuh seperti kubah yang ada pada diafragma. Terus ada pars lumbalis, itu tuh ada ligamen arcuatum arcuatum medial yang merupakan penebalan dari
fascia musculus pessoa mayor sama ligamentum arcuatum lateral yang merupakan penebalan dari fascia dari fascia musculus quadratus. Nah, si bagian dari pars lumbalis itu diafragma itu melekat pada vertebrae lumbalis membentuk dua kruka muskuler yaitu crus dextrum sama crus sinistrum. Nah, terus di diafragma tuh ada hiatus. Sebenarnya tuh hiatusnya tuh posisinya tuh di sebelah sini sih. Ada hiatus aorticus tuh tinggi VTH 12 yang dia tuh dilalui sama aorta, ductus thoracic, ductus thoracicus, vena azygos sama hemiazygos. Terus ada hiatus esophagus setinggi VTH 10, dia tuh dilalui sama esophagus, terus nervus vagi, terus ramus esophageal, arteri gastrika sinistra, terus ada foramen vena cava morgani, dia tuh setinggi VTH 8 dilalui sama vena cava inferior, nervus phoenicus dexter sama vasa lymphatica. Terus ada trigonum sternocostale atau leri dilalui sama arteri vena epigastrika superior dan vasa lymphatica. Nah, ini mediastinum yang terakhir. Mediastinum itu apa? Mediastinum itu ruang dalam kavitas torakis di antara kedua kavitas pluralis. Jadi, nah dia itu sebuah bidang transversus yang membentang dari angulus sternalis yang merupakan pertemuan antara mandibulium dan corpus sterni. Nah, dia tuh sampai ke diskus interventribalis antara VTH 4 dan 5 membagi mediastinum. Nah, mediastinum itu ada beberapa, ada medium superior, dia tuh medium superior, medium inferior. Nah, mediastinum inferiornya tuh terbagi jadi anterius, medius, sama posterius. Sudah, teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih semuanya sudah mau menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.